subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim adada kulli harfin kutiba yaktubu adal akhir wa darat akhirin qala al musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Alhamdulillah, kita panjatkan semua syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 11, 10 baris dari atas ke bawah. Adapun jika ada mukhalif, apa arti mukhalif? Campuran yang sulit dipisah. Air itu tercampur dan sulit dipisah, namanya mukhalif. Kalau mujawir, air itu dicampuri tapi mudah dipisah. Nah, berarti mukhalif itu harus dipahami dulu. Apa yang dimaksud mukhalif? Mukhalif itu campuran air atau air itu dicampuri, dimasuki yang sulit dipisah. Itu namanya mukhalif. Contoh air kopi tidak bisa lagi dibedakan mana kopi mana air, kecuali air di dalamnya lumut. Nah, lumut dengan air ada beda. Yang melihat airnya juga melihat lumutnya. Itu namanya mujawir. Tidak boleh dalam mempelajari ilmu fikih tidak mengerti istilah. Tidak boleh. Harus memahami istilah. Karena dalam bahasa Arab banyak istilah. Itu Bapak Ibu. Agak serak sedikit. Di malam jam 2 Pak Ibu hanya datang dari penipatan. Nah Bapak Ibu, coba. Apabila mukhalif, percampuran air yang sulit dipisah, seperti tadi air kopi, maka tidak bisa lagi mana air mana kopi, karena antara kopi dengan air sudah bersatu. Namanya itu adalah mukhalif. Tapi kalau mujawir itu masih bisa dibedakan. Ini air, ini lumut. Ini air, ini enceng gunung. Ini air, ini lumut. Ini air, ini ikan busuk. Berarti antara air dengan ikan busuk, mungkin ikan di situ yang mati, namanya bangkai ikan. Air itu berbau. Tapi kita melihat antara ikan busuk dengan air, itu namanya masih bisa dipisah atau dibedakan. Nah kalau air itu tidak bisa dipisah seperti di kopi, maka itu adalah namanya mukhalif. Pengajian kita pada pertemuan sebelumnya ada perbedaan antara Imam Romli dengan Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar boleh berwudu dengan air keruh. Air keruh karena pencampurannya ke air itu suci. Keruh itu mungkin dari erosi hujan lebat masuk ke sungai. Kalau sungai itu keruh, menurut Imam Ibnu Hajar boleh kita berwudu mandi wajib dari air keruh tadi karena pencampurannya adalah suci. Tapi menurut Imam Ramli tidak bisa karena sudah merubah nama air. Sulit kan Imam Ramli? Sulit. Imam Ramli tidak boleh dengan air keruh karena sudah merubah nama air. Namanya air keruh, berarti tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Kata Imam Ramli, walaupun percampurannya itu suci, tapi sudah merubah nama air. Kata Imam Ramli tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena masih bisa dipisah. Bahasa kita tuh dihendakkan atau jauh orang tuh dibuat banyak dulu obat bandungan awas semalaman, maka akan terpisahlah antara keruhnya dengan air. Di situlah Bapak Ibu kita kalau mau pelajari beda pendapat ulama dalam fikih tidak boleh setengah-setengah. Apabila terjadi setengah-setengah memahami perbedaan ulama,
ada indikasi mencari yang lebih ente. Harus pelajari dulu secara keseluruhan, baru kita bisa menentukan. Dan perbedaan ulama itu ada juga caranya. Idza salafa bainal hajar wa ra'dik Ibnu Hajar. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Ibnu Hajar dan Imam Rafiq, angkat Imam Ibnu Hajar. Karena yang paling banyak pengikut di dunia ini adalah Imam Ibnu Hajar. Bukan kita menyalahkan Imam Rafiq. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dengan Imam Rafiq, ikhtilaf baina Nawawi wa Rafiq, qaddiman Nawawi di anna Nawawi arja. Wa idza ittafaqa fa huwa al-mu'tamad. Itu adalah rumus mughal. Memang kalau itu berpuluh. Kalau hendak mendalami ilmu jangan sekeras. Jadi guru-guru jangan sesambilan 10 orang. Jangan sesambilan 10 orang. Itu pesan guru Zukri Allah ya. Pesan guru Hatib harus menguasai perbandingan kitab dan punya referensi yang cukup banyak. Sebab apabila tidak ada perbandingan, dia akan kaku memahami. Nah itu tuh penting. Nah kembali lagi, adapun jika ada mukhalif, percampuran yang sulit dipisah, yang menyerupai air, tetapi yang mencampuri air itu najis. Berarti najis yang cair, kan menyerupai air. Kalau menyerupai air yang mencampuri, di sini najis. Berarti najis itu masuk ke air dan najis itu menyerupai air. Maksudnya najis itu cair. Ibu-ibu yang di belakang ini, yang menggoreng ikan, bubur cacat. Yang buang yang mana? Ini penting nih. Menggoreng ikan, bubur cacat, ada kerincing lagi. Nah, yang buang yang mana? Cacatnya boleh dimakan enggak? Tidak boleh. Berarti kalau tidak boleh, yang dibuang mana? Cacatnya jangan semuanya. Anak cacat dengan minyak beda. Kalau yang berjualan cepat dibuang atau menukar. Cacatnya yang dibuang. Jangan dibuang iwaknya dan minyaknya jangan. Karena cacat dengan minyak beda jenis. Cacat dengan minyak beda jenis. Atau Pak, ibu-ibu contohnya, dia membuat protein madun. Belum lagi kisahnya jatuhnya. Lalu waktu madun tadi Pak Hewe, bukur kayak cacat. Yang dibuang, bapak-bapak berdiam. Yang dibuang semuanya atau kayak cacatnya aja? Apa ibu apa? Ada mau gue semuanya yang di sekitar tahi cacat aja buang tahi cacatnya. Selesai. Adun kembali. Karena antara tahi cacat dengan adonan roti itu berbeda. Karena tahi cacat itu kan benda dan bekul, bukan cair. Masih bisa terpisah ya. Dalam hukum dia mujawir, bukan mukhalif. Ini amal dulu nah. Contoh penting nih supaya kita yang hadir
membahas hukum sesuai dengan ilmiah, sesuai dengan aturan, jangan sesuai dengan perasaan. Perasaan bisa menipu tanpa ilmu pengetahuan, karena perasaan kita diatur oleh ilmu. Tolong tadi yang membaca surah saja ya, terpental, ada boleh tahu sopan, pas tersebut, tutup, nah, langsung manusia bisa aja sama. Ada nanti kayak sendiri takkan buburnya sampai satu itu jauh ya daripada yang sih terlalu banyak anak imamnya. Nah tadi mau terima kasih. Nah itu penting belakang imam tadi juga hafal. Ada orang hafal Quran memaksakan diri sejus jadi imam. Jadi syaratnya harus ada di belakang hafal Quran. Kalau ada bagian kalau tak lain diletakkan buburnya. Nah itu baiknya ada mirip-mirip. Nah kembali lagi minta maaf. Pentol, dijual pentol, paman pentol, minta maaf, yang pakai ilmu di bawah. Lalu kan orang menjual pentol itu ada kuahnya di pentol, ya minta maaf. Sakanya ada tikus di dalam. Nah, bagi diam dulu, nanti buang sepentolannya, anak tikusnya ya mati. Nah, ibu-ibu nih, anak tikusnya aja buang. Anak tikusnya aja yang dibuang bukan pentolnya. Buahnya jangan. Ada apa-apa lah pengantin lah. Kalau ada tikus masuk ke dalam itu kita ada tahu kubur ke waktu malam buat itu. Nah, tikus sekali jangan dibayangkan. Ini hukum sekalinya ada tikus cepat itu. Nah, bagi orang yang berilmu pengetahuan ketika membeli tikus tidak bisa dimakan, dikonsumsi, tapi masuk ke dalam yang cair. Cair dengan tikus beda. Karena tikus itu benda yang tidak cair. Buang tikusnya, teruskan ke jalur pentolnya. Jangan dibuang semua. Tapi kalau ulun melihat, ulun berdiam aja, tapi ulun menemukan anak membeli. Melihat anak tikus, buang kepala tikus. Teruskan, ulun beli, selesai. Sampai ke rumah, ulun buang lagi. Hanya orang sengaja makan. Ayo rasa itu makan. Tapi secara hukum halal, tidak tidak usah mulut kemana-mana. Kalau tikus boleh, hukum itu dibuang bendanya aman dikonsumsi. Tapi untuk kali aja pengarang tak membeli, teruskan pamananya. Orang berilmu Tuhan, lawan orang tak berilmu, ada berilmu mampir alakan. Hanya guru ini fitnah. Dibelalakan oleh aja, jangan. Tadi cara pakai hukum, bukan pakai kepentingan. Tapi tadilah kalau kita menghadir orang banyak pintu melihat anak tikus dari usaha macam-macam. Buang anak tikusnya. Apa? Karena apa? Itu kan najis yang tidak menghancur, itu ada hancur yang lainnya. Buang tikusnya. Terus beri pintu buat tidak kantongan pastinya. Berapa? 10.000. Alhamdulillah. Tuhan juga sampai ke rumah buang menghargai orang. Dibuang ada boleh. Itu tikus ada di dalam buang. Ikan mampir bilang kata mampu, kita makan. Ada kita jadi kita ada paham. Boleh kada itu beli tapi jangan diancam-ancam. Lagi ini contoh tadi madu roti atau mau langgangan lah, jangan banci. Anggur tadi apa? Cacak misal, nang dibuang cacaknya, gangannya
jangan buang. Berarti boleh jangan tuh di hirup campurin nasi. Nah kayak ulun baik gue di Darussalam sekolah. Nah meja ulun sama meja ulun paling dekat. Karena di depan tuh kadang-kadang banyak ada yang duduk, ulun kadang-kadang awal tahun terlambat datang sehari dua hari dulu. Karena ulun merasa kalau hari ini sekolahan mulai pasti beres aja dulu tuh. Kemudian betul pemilihan ketua kelas biasanya itu ulun menghindari jadi ketua kelas. Ulun sehari dua dulu baru ulun datang. Itu ulun baik-baik makalah dari kitanya. Dari kampung langsung isuk turunan akur. Pastikan hari pertama atau kedua pemilihan ketua kelas ulun datang di hari ketiga. Nah pas kita pemilihan ketua kelas dulu, nah belum lagi ini, nah dan duduknya di depan. Kenapa? Karena banyak sudah berantem di tengah di belakang di depan tuh ngomong-ngomong bisa disuruh mati malah dulu. Siapa nih kosong di sini kan sana pengen ngomong jadi lagi ini ikannya lagi ya kan ayo kita pemilihan ketua kelas belum lagi belum karena sepakat menemukan nah iya selesai jadi ketua kelas betul karena ulun tahu yang akan mengajar di kelas ini kelas 3 aliyah ini untuk kelas 3A guru Rasyad, guru Syukuri. Ini guru top semua nih, artinya guru ini guru sepuh, guru tua-tua, guru hati, mana mantap. Di sini guru sekumpul juga, alhamdulillah. Nggak ada enak lagi berpilih bapaknya. Kemudian datang guru-guru dan semua sudah Syekh Mu'alim ulama Syekh Solihin khususnya Syekh Al-Fatihah. Bayinya sudah siap, menolak sudah siap. Waktu itu zaman udah itu sudah mulai perang sepeda bermakan. Tapi ada juga guru-guru masih makan itu umur minum jadi belum ada yang itu minum banyak madang juga. Tapi kan aku di depan aku minum sudah kelas. Kalau nggak absen minum banyak banget semua. Berbuat pas pulang tuh minta maaf ada guru bentukan guru ini mulai orang aja bentukan sih bukan yang beneran gurunya bentukan guru ini dan mana nang ini gitu nah lalu minum guru tadi alhamdulillah lalu sini kalau kelas sebelah ulun ambil ulun suruh bukannya minum ulun tanya boleh ya boleh ulun kada meminum tapi ulun kada belum sampai ulun suruh bukannya minum nah sama juga tadi kita beli pentol, soalnya di dalamnya ada anak tikus, buang anak tikusnya, kita beli, kita beri akan ke tetangga. Jahat kau loh. Nah, ketawaan dia nenek memberikan ke tetangga, boleh enggak? Boleh, halal ada. Halal, tapi beri bekas tikus, bekasnya, tapi bukan tikusnya. Halal, kita berikan ke tetangga. Nah, ada mau Pak? Secara hukum agama ada apa-apa. Kan kita melihat tadi ada anak tikus dibuang sudah paman tento tetap teruskan berjualan. Kita pakai ilmu selesai kita beli. Tetangga ada anak-anak tetangga. Tento, terima kasih guru, terima kasih dalam hati lu bekas tikus dalam hati. Apa Bapak Ibu? Nah, itu. Nah kemudian tadi pulang, ini lagi
Contoh apa tadi? Maulah gangan. Gugur, cacat. Buang cacatnya. Gangannya bisa dipakai. Itu namanya moja. Waktu sidin ma'anu gangan anak. Nah, ini anak-anak lelaki lah. Bisa membuka popok pempes tadi sekarang perkawin terpercikan kan. Kapan gangan tadi? Nah dibuang mana? Nah, kenapa maka dibuang semuanya? Karena najis yang masuk menyerupai air, yaitu sejenis sama-sama cair. Gangan yang di dalam panci suci, masuk percikan kencing najis. Kada kawal lagi dipisah, namanya mukhalid. Kalau sudah mukhalid, buang semanci. Jelas? Jangan diberiakan ke tetangga, berdosa. Ini ke hukum Islam. Nah nyaman kalau kita ini belajar fikih karena mukhalif tadi yang kita bahas. Terus seperti jatuh ke dalam air yang banyak itu kami. Airnya banyak. Dalam kitab fikih kalau kalimat air itu banyak pasti 20 atau lebih. 20 Bapak Ibu 216 liter. 20 216 liter. Atau 70 cm kubik. Bukan 70 cm kubus. Kalau dia membuat wadah air di rumah harus lebih daripada 216 liter. Ini airnya banyak. Itu kalimatnya air yang banyak. Apabila yang ketemu dalam kitab fikih air yang banyak pasti 20. Apabila masuk ke air yang sedikit pasti kurang 20. Itu rumus sudah ada oleh Ismail. Lalu masuk ke air yang banyak tadi amin atau air kencing yang hilang baunya, ada bau walaupun masuk ke air yang lebih daripada 20 tadi, kami misalnya di dalam sumur tahun di Banjarbaru ini berapa dalamnya sumur? Kalau daerah-daerah di sini berapa? Pun 4 meter. 4 meter banget. Berarti surut benar 4 meter. 10 itu wilayah mana dia? Pun kalau Pak Haji Bambang tadi 4 meter, berarti daerah sini kan terlalu dalam. Pak tadi yang 10 di mana? Oh, Kandak Haji Rustam bang daerah itu berapa? 7 meteran. Oh, 7 meteran beritan itu. 7 meteran. Nah, kita teruskan. Pertanyaan Bapak. Kalau sumur itu kedalamannya 4 meter, ada yang 7 meter, ada yang 10 meter. Air yang di dalam sumur itu ada sampai 20. Berarti sumurnya aja yang dalam, airnya sedikit. Airnya sedikit. Kalau misalnya 4 meter, kalau penuh 20-an. Tahu diameternya berapa? Ayo yang hadir-hadir. Kalau 4 meter jar Pak Haji Bambang tadi, atau jerpian sekitar 10 meter atau 7 meter. Kalau airnya penuh, bahasa kita tuh limpur airnya, itu jelas airnya banyak, melebihi daripada 20. Seperti drum minyak itu ada sampai 20, hanya sekitar berapa? 200 liter. Sedangkan 20 216 liter, berarti 16 liternya kurang. Nah berarti pian harus mengontrol kalau air di dalam sumur itu kurang dan sumurnya kan ditutup. Nah ini amannya sumur yang bertutup. Sebab kalau nggak ditutup maka kucing kah kami akan ini ada tahu juga Bapak Ibu.
cornya kami. Ya apa? Atau orang dari sumurnya begini Bapak Ibu. Ada pakai gorong-gorong baru aja ada. Dulu sumur desa Becibung kayak itu ya, cor kami. Nah, gimana? Sedangkan airnya kurang dari 2 bulan, jelas najis. Ini masalahnya yang kita baca dalam kitab ini, airnya banyak, berarti 2 bulan atau lebih. Anggaplah drum minyak yang 200 liter tadi, kan 216 liter, 16 liternya kurang. Kami kekanakan nyedrom. Bisa nggak guru kekanakan tuh bahkan air drumnya di bawah, ini ke bangkong. Bisa aja terjadi Bapak Ibu, atau loteng bisa drum dibocor ini kami bisa terjadi. Nah kalau airnya itu lebih daripada 2 bulan masuk bayung kami itu kan najis, air kencing itu najis. Nah kami dengan air suci berarti kencing itu sejenis dengan air, sama-sama benda cair. Ini permasalahannya di sini. Gimana? Nah, gimana kalau terjadi seperti itu? Tidak ada rasanya, tidak ada baunya, maka hendaklah ditakdirkan mukhalif. Mukhalif itu dihukumkan dia bercampur dan sulit dipisah. Bersifat dengan sifat yang keras terus dihukumkan itu mukhalif. Maka hendaklah ditakdirkan dihukumkan mukhalif itu bersifat dengan sifat yang keras, seperti ditakdirkan ada baginya rasa. Nah kalau kekuatan rasa, Bapak Ibu, ini sangat penting dipahami. Kalau air terlibat, ternyata kekuatan bau najis tadi yang muncul daripada kekuatan bau air. Air itu kalau ingat berbagus-bagusnya apa-apa, tapi bau air, ingat ada bau air dari suci seperti bau lumpur suci. Kekuatan bau itu dari najis atau dari suci? Dari suci. Berarti Ibnu Hajar mengatakan suci. Ini air berbau lumpur suci, silakan digunakan untuk berwudu dan mandi wajib. Ini yang kita bahas, yang kita baca kitab ini, air ini berbau, kekuatannya dari najis. Najis yang tidak bisa dimaafkan. Contoh bangkai ikan itu kan bangkai yang dimaafkan, bangkai ikan berbau, ikan busuk. Ini air, mungkin di air itu banyak ikan yang mati. Air itu masih bisa digunakan untuk berwudu atau mandi wajib. Kenapa? Karena bau itu dari suci, bangkai ikan suci. Ini contoh bau air dari najis, berarti kekuatan najis. Airnya banyak, tapi munculnya bau di air yang banyak ini dari najis. Ini masalahnya. Gimana ini? Ada baginya rasa. Seperti rasa cuka. Atau ada baginya warna. Cuka itu Bapak Ibu kalau kelamaan, ada kan kelamaan jadi cuka ada. Yang kayak fermentasi itu lah. Cuka apa namanya itu? Pian. Kalau itu jadi tuaka. Kalau asal nangkaya apa Bapak Ibu? Banyak tapai. Tapainya suci. Banyak tapainya suci. Karena kalau asal, nah bisa memabukkan itu. Bisa jadi tua itu. Kalau asal tadi berubah dia. Nah sama ini sama nih contohnya. Atau baginya warna, merubah warna air itu. Tapi ingat, merubah warna air
itu pengaruh dari najis yang masuk ke air itu. Seperti warna darah. Air itu merah, tapi warna darah. Tapi bisa juga air itu seperti merah, tapi bukan warna darah. Pengaruh dari tanah atau batu di situ. Terus ini nang najis lah. Atau ada baginya bau seperti bau kasturi. Kasturi itu kan, tapi kekuatan bau kasturi. Kasturi itu suci. Ini merubah sudah warna air, merubah bau air. Airnya banyak, maka mengubahkan ia akan air dengan takdir dihukumkan berubah, maka air itu najislah dia. Kasturi yang berhukum najis. Ini bisa kita ambil contoh. Parfum bau harum. Ada enggak alkoholnya? Kalau itu alkohol. Tapi alkohol ulama fikih mengatakan ada dua. Ada alkohol dari najis, ada alkohol yang tidak najis. Ada dari nabati, tumbuh-tumbuhan, ada dari yang bukan tumbuh-tumbuhan. Nah, lalu kalau parfum dari Saudi, parfum dari Malaysia, parfum dari negara-negara mayoritas Muslim penduduknya, itu kebanyakan alkoholnya suci. Tapi kalau parfum dari Barat, dari Prancis, nah parfum dari Amerika, yang bagus parfum malaikat subuh aja. Nah, atau roda atau aman baik. Dan parfum yang bersamprot tuh ibu-ibu khususnya dari luar negeri yang negara di situ minoritas muslim, kalau bisa jangan dipakai. Rata-rata alkoholnya dari najis. Walaupun berbau harum, tapi mempengaruhi bau harum tadi ada alkoholnya di situ. Contoh di daerah Taif, ulun melihat orang penyulingan parfum, tapi parfumnya itu penyulingan parfum terbesar di dunia ada di Taif. Ulun melihat sendiri, ternyata alkohol di sana itu dari nabati. Maka parfum yang dari Saudi Arabia walaupun beralkohol, alkohol. Kalau parfum dari negara lain minoritas rata-rata dari yang najis. Minggu depan kita bahas lagi. Nyaguri libur juga rasanya istirahat. Nah ini kan sini dahulu, insya Allah kita sambung kembali pengajian. Karena kekuatan bau tadi, bau dari najis, walaupun airnya banyak, dihukumkan air itu najis juga. Itu pun lebih baik. Nanti kita bahas lagi insya Allah minggu depan. Mudah kita sehat semuanya, panjang umur, kabul hajat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma inna al-maghdubi 'alaihim wa lad-dallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Ya maulana ya mujib ya hadir la ya wasalna ilaika bil habib taqdi hajatina ya Allah wal muslimin baik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.